Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang outline proposal skripsi saya. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nisi Patriotis dari Prodi Pendidikan Komputer. Judul pertama, di sini saya tertarik mengambil judul atau membahas judul tentang pengembangan media interaktif berbasis video di aplikasi Canva untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 10 pada pelajaran informatika di SMA Negeri 01 Nangamahap. Di sini saya tertarik mengambil judul ini karena saya ingin memotivasi siswa agar daya minat belajarnya lebih tinggi dengan menggunakan media interaktif berbasis video di aplikasi Canva. Di sini saya sudah membaca beberapa jurnal yang saya dapat. Di sini selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang pada proposal skripsi saya. Saya sudah banyak membandingkan dari beberapa jurnal. Di sini saya mengutip atau membahas latar belakangnya dengan yang pertama, membahas tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa banyak perubahan pada berbagai macam aspek kehidupan manusia di era yang sangat modern. Pada dasarnya, teknologi memberikan kemudahan bagi manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan untuk dapat meningkatkan efektivitas kegiatan pada manusia. Yang selanjutnya, di sini kita dapat mengetahui perkembangan teknologi hingga saat ini semakin mengalami kemajuan. Contohnya perubahan ini terjadi juga pada aspek pendidikan, terutama pada penggunaan media pembelajaran yang dikutip dari Hidayatullah L.A. 2023. Oke, yang berikutnya di latar belakangnya saya akan bahas di paragraf ke-3. Di sini ada, namun faktanya kesadaran guru dalam mengembangkan media pembelajaran dinilai masih rendah karena guru lebih banyak mengandalkan buku paket, buku teks atau bahan ajar yang sudah ada sehingga pembelajaran kurang menarik bagi siswa, sehingga siswa tampak memiliki minat belajar yang rendah. Minat belajar merupakan alat motivasi yang utama yang dapat membangkitkan kegairahan belajar siswa dalam rentangan waktu tertentu. Dikutip dari NISA 2015. Misalkan di sini kan kita mau membahas tentang minat belajar siswa, terus kita harus mempunyai sebuah motivasi supaya siswa tersebut bisa memahami atau minat belajarnya lebih tinggi. Oke. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama dapat kita pahami atau dapat kita ketahui. 1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi Canva pada kelas 10 di SMA Negeri 101 Nangamahap. Yang kedua, di sini kita dapat mengetahui rumusan masalah, bagaimana kevalidan produk media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi Canva pada kelas 10 SMA Negeri 1 Nangamahap. Yang selanjutnya, yang ketiga, bagaimana respon peserta didik dan guru terhadap media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi Canva pada kelas 10 SMA Negeri 10 Nangamahap. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan membahas tentang metode penelitian. Setelah saya teliti dari jurnal saya atau dari judul saya lebih memilih jenis penelitian yang saya ambil adalah jenis penelitian PTK. Tujuan dari PTK adalah meningkatkan dan atau memperbaiki faktik pembelajaran di sekolah, meningkatkan relevansi pendidikan, dan meningkatkan mutu pendidikan dan efisiensi pengolahan pendidikan. Dengan saya memilih judul jenis penelitian ini, saya dapat memahami kalau saya meneliti ke depannya untuk mencari efisiensi pengolah pendidikan ke depannya. Yang selanjutnya di metode penelitian ada pendekatan penelitian. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif
Lokasi penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan atau berlangsung secara di lokasinya di SMA Negeri 1 Nangamahap tahun ajaran 2023. Oke. Selanjutnya situs penelitiannya, saya mengambil situsnya di kelas 10 SMA Negeri 10 Nangamahap. Yang selanjutnya teknik analisis data. Di sini saya mengambil teknik analisis data, yaitu ada 3. Yang pertama kita dengan observasi. Dengan observasi kita bisa melihat ke lokasi yang ingin kita teliti. Contohnya misalkan kita observasi permasalahan yang ada di sekolah itu tersebut. Yang kedua itu ada teks. Di situ kita bisa mengumpulkan teknik analisis data dengan teks dengan kita mewawancarai mewawancarai orang yang ingin kita teliti atau tempat di mana kita menelitinya. Yang terakhir dengan angket. Di sini kita menggunakan analisis data seperti angket, kita bisa mengetahui permasalahan apa yang ada di sekolah dan mungkin yang akan kita teliti dengan mengisi angket itu tersebut. Yang terakhir di sini saya akan membahas tentang daftar pustaka. Di sini saya mengutip dari beberapa jurnal sehingga saya mendapatkan referensi pembuatan daftar pustaka. Di sini ada dikutip dari Darul Setiasih 2020 pengembangan media pembelajaran informatika menggunakan aplikasi Canva. Ini adalah daftar pustaka. Yang selanjutnya saya akan membahas outline kedua dari proposal saya. Di sini saya lebih tertarik membahas tentang atau mengambil atau meneliti judul tentang pemanfaatan Google Form sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran informatika di kelas 10 SMA Negeri 1 Nangamahap. Saya tertarik dengan judul ini karena dengan menggunakan Google Form kita dapat lebih mudah mengakses misalkan mata pelajaran, absen kepada siswa. Kemudian setelah saya pahami atau saya ingin membahas yang pertama ada latar belakang. Saya sudah membaca berbagai jurnal dan saya menemukan referensi mengenai latar belakangnya, yaitu tentang saat ini masyarakat hidup di era digital, perkembangan teknologi sangat pesat. Kemajuan teknologi yang begitu pesat ini memberikan kemudahan dalam kehidupan masyarakat dan tidak bisa lepas dari semakin luasnya jaringan internet di Indonesia. Contohnya komunikasi pada gaya hidup dikutip dari Akses dan dari Januari 2020. Sehingga perkembangan teknologi informasi komunikasi ini juga memberi dampak perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk pada dunia pendidikan, dan pendidikan merupakan bagian dari kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan, dikutip Hamdana 2017. Karena dengan adanya pendidikan, manusia dapat memperoleh pengetahuan yang dijadikan pedoman dalam segala aspek kehidupan. Selanjutnya, sejalan dengan hal di atas, guru zaman sekarang menghadapi peserta didik yang jauh berbeda dengan peserta didik zaman dulu. Peserta didik zaman sekarang merupakan anak-anak generasi Z, yaitu generasi yang lahir dan tumbuh di era digital. Oke, dikutip dengan atau diakses 24 Januari 2020. Selain hal tersebut,
Peran smartphone dalam memainkan internet sangat penting di Indonesia, sehingga pengguna internet terbesar adalah remaja dengan rentan usia 15-24 tahun, dengan kisaran rentan presentasi 26% sampai 30%. Kemudian akses internet ini tidak selamanya berdampak positif. Hampir 80% remaja berusia 10-19 tahun yang terbesar di berbagai provinsi di Indonesia kecanduan internet. Oke, kita dapat mengetahui di latar belakang di sini permasalahannya itu adalah banyak remaja yang masih berusia dari 10 sampai 19 tahun masih banyak kecanduan atau belum bisa memanfaatkan teknologi atau Google Form dengan baik. Atau anak zaman sekarang lebih memilih untuk menggunakan HP atau smartphone untuk menggunakan ke hal-hal negatif, misalkan game online atau kepentingan lainnya. Selanjutnya di sini kita akan membahas rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama dapat kita ketahui bagaimana pemanfaatan Google Form sebagai alat evaluasi pembelajaran mata pelajaran pendidikan informatika di SMA Negeri 1 Nangamahap. Yang kedua, bagaimana tanggapan guru terhadap pemanfaatan Google Form sebagai alat evaluasi pembelajaran mata pelajaran pendidikan informatika di SMA Negeri 1 Nangamahap. Selanjutnya, yang ketiga, bagaimana tanggapan peserta didik terhadap pemanfaatan Google Form sebagai alat evaluasi pembelajaran pendidikan informatika di SMA Negeri 1 Nangamahap. Oke, selanjutnya kita akan membahas tinjauan pustaka. Yang pertama, kita perlu ketahui pemanfaatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemanfaatan adalah proses atau cara perbuatan memanfaatkan, dikutip KBBI 1989-55. Pemanfaatan berasal dari kalimat manfaat, artinya guna untuk pengguna, dikutip oleh Fani 2009. Hemat penulis, pemanfaatan merupakan suatu tindakan yang melakukan suatu proses dalam memanfaatkan sesuatu yang ada. Yang kedua, kita dapat bahas atau kita lihat di sini ada Google Form. Pengertian dari Google Form merupakan aplikasi yang tersedia di Google Drive yang mempunyai beberapa kegunaan, yakni yang pertama bisa membantu merencanakan suatu acara, mengirim survei, memberikan kuis, serta mengumpulkan informasi lainnya secara mudah dan efisiensi, dikutip dari Fauzi 2014. Oke, Google Form adalah suatu aplikasi dari akun Google yang bersifat umum, sehingga untuk membuat suatu form dan pada Google diwajibkan harus memiliki akun Google itu terlebih dahulu. Dengan Google Form, semua orang dapat membuat suatu form yang ditemukan oleh semua yang di penjuru dunia untuk mengisi form yang telah dibuat Google Form. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat Google Form. Manfaat dari Google Form dalam dunia pendidikan dapat digunakan sebagai alat evaluasi pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran FAI. Google Form dapat membantu guru dalam mempersiapkan maupun pelaksanaan ujian yang diadakan di sekolah melalui Google Form. Oke, jadi materi yang terdapat di tinjauan pustaka kita dapat memahami bagaimana cara menggunakan Google Form yang baik, fungsi dari Google Form itu tersebut, dan berbagai jenis lainnya. Yang selanjutnya di sini ada metode penelitian. Oke, jenis penelitian di sini yang saya ambil adalah jenis penelitian kualitatif. Di sini saya mau ngambil jenis penelitiannya kualitatif. Tujuannya adalah peneliti yang misalkan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain secara holistis.
itu bisa kita lihat dari judulnya atau permasalahan yang kita alami di dalam kita melakukan sebuah Google yang kita lakukan di Google Form. Pendekatan penelitian, sini saya mengambil untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya lokasi penelitian. Saya mengambil lokasi penelitiannya di SMA Negeri 1 Nangamahap tahun ajaran 2023-2024. Penelitian ini akan dilakukan melalui 2 siklus. Yang pertama dengan pemetaan Google Form sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran dengan menerapkan media pembelajaran berbasis video di aplikasi Canva. Di sini kita mengambil situs penelitiannya. Kita mengambil situsnya di kelas 10 SMA Negeri 1 Nangamahap. Teknik pengambilan data atau teknik analisis data. Yang pertama observasi. Dengan observasi kita bisa melihat langsung kondisi di SMA itu tersebut, apakah siswanya udah mulai berkembang ataukah siswa itu belum sama sekali menggunakan sebuah aplikasi Google Form. Dan selanjutnya teks. Di sini kita mengambil teks atau kita dapat mewawancarai guru atau siswa untuk menanyakan perkembangan Google Form di sekolah itu tersebut. Yang ketiga, angket. Dengan cara kita mengisi angket, kita dapat memilih atau lebih mudah untuk melakukan analisis data. Yang terakhir ada daftar pustaka. Di sini saya mengutip dari beberapa jurnal dan saya mengutip dari Andiansa Ilham 2018, pengembangan instrumen penilaian efektif berbasis Google Form untuk mengukur kedisiplinan siswa dalam pembelajaran pendidikan informatika. Selanjutnya di sini saya akan membahas outline proposal saya yang ketiga. Di sini saya mengambil judul atau saya akan membahas judul tentang pengaruh pengguna media pembelajaran berbasis aplikasi Canva pada kelas 10 informatika di SMA Negeri 1 Nangamahap. Oke, namun sebelumnya kita akan membahas latar belakang dari outline proposal tersebut. Di sini saya mengambil dari beberapa jurnal dan saya bandingkan dengan jurnal yang lainnya. Di sini saya mengambil latar belakang yaitu tentang peningkatan kualitas pendidikan dapat ditentukan oleh pembelajar yang dirancang dan dilaksanakan oleh pendidik. Guru merupakan aktor yang sangat mempengaruhi dalam proses pendidikan, sebab mereka adalah garda terdepan dalam proses belajar mengajar. Guru memegang peran penting untuk menciptakan suatu proses pembelajaran yang aktif dan interaktif karena mereka berinteraksi langsung dengan siswa, selalu objek serta subjek studi. Yang berikutnya yang akan kita bahas di latar belakang, menurut pendapat Roy Sitiah 2008, seorang pendidik harus memiliki strategi yang tepat dalam proses pembelajaran terhadap siswa guna mencapai tujuan yang dapat menciptakan proses belajar secara efektif dan berpengaruh. Media pembelajaran berbasis aplikasi Canva terhadap minat belajar siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Nangamahap. Nah, selanjutnya kita akan bahas latar belakangnya. Salah satu aspek yang paling berpengaruh dalam proses belajar mengajar adalah media pembelajaran atau media pembelajarannya adalah alat ajar yang dirancang untuk mendukung guru dan dalam mencapai materi kepada siswa. Media dalam arti terbatas, yaitu alat bantu yang digunakan guru untuk memotivasi belajar siswa, memperjelas pesan atau informasi pembelajaran, memberikan variasi pembelajaran, dan memperjelas struktur pembelajaran yang dikutip dari Rusman 2012. Yang latar belakang yang terakhir yaitu media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini berbasis aplikasi Canva. Media pembelajaran berbasis penggunaan aplikasi Canva dapat membantu dalam pembuatan media pembelajaran. Menurut Kolani 2020, berpendapat bahwa aplikasi Canva adalah program desain online yang menyediakan berbagai fitur yang menarik seperti presentasi, pamflet, poster, brosur, spanduk, serta ngeresum dan lain sebagainya. Cara menggunakan aplikasi Canva sangat mudah serta dapat
digunakan untuk semua golongan dan tersedia secara online. Oke, jadi dapat kita kutip dari latar belakang ini, kita dapat melaksanakan proses pembelajarannya dengan berbagai macam cara. Dengan cara mudahnya itu dengan menggunakan aplikasi Canva. Di situ kita bisa membuat program desain, contohnya ada seperti presentasi, pamflet, poster, brosur, dan spanduk. Dengan cara itu kita dapat mudah memahami atau semangat untuk mengikuti sebuah pelajaran. Selanjutnya di sini yang kita bahas itu tentang rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama dapat kita ketahui bagaimana perbedaan antara media pembelajaran Google Form tanpa terhadap presentasi siswa saat pelajaran informatika kelas 10 di SMA Negeri 1 Nangah. Yang kedua, di sini kita dapat merumuskan masalahnya itu dengan apakah terdapat perbedaan pengaruh motivasi berprestasi tinggi dan motivasi berprestasi rendah terhadap prestasi siswa belajar informatika kelas 10 di SMA Negeri 1 Nangamhat. Yang terakhirnya dapat kita ketahui rumusan masalahnya itu bagaimana berpengaruh interaksi antara media pembelajaran Google Form dan Canva dan motivasi terhadap pelajaran informatika kelas 10 di SMA Negeri 1 Nangamhat. Di sini metode penelitiannya, jenis penelitiannya, di sini saya mengambil atau meneliti tentang penelitian tentang PTK. PTK itu sendiri tujuannya untuk meningkatkan atau memperbaiki praktik pembelajaran di sekolah, meningkatkan prevalensi pendidikan. Perlu kita ketahui jenis penelitian PTK ini sangat mudah digunakan untuk kita meneliti atau kita mencari observasi atau menemukan masalah di dalam penelitian proposal tersebut. Dan selanjutnya ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitiannya, saya mengambil di sini lokasinya di SMA Negeri 1 Nangamhat. Situs penelitiannya saya mengambil situsnya di kelas 10 SMA Negeri 1 Nangamhat. Teknik analisis data. Di sini saya mengambil 3 teknik analisis datanya. Yang perlu kita ketahui yang pertama observasi. Observasi itu dengan kita mensurvei langsung ke lapangan, kita dapat menemukan masalah dan ide pokok dari penelitian kita tersebut. Yang kedua ada teks. Yang selanjutnya ada teks. Di sini kita menggunakan teknik analisis teks. Di sini kita dapat menerapkan teks itu dengan cara mewawancarai atau teks tertulis. Yang selanjutnya ada angket. Hasil penelusuran yang saya temukan. Di sini kita dapat menganalisis data menggunakan angket. Ini dengan cara kita mengisi data atau memilih angket tersebut. Yang selanjutnya ada daftar pustaka. Ini saya mengutip data pustakanya dari beberapa jurnal dan dari referensi judul yang saya temukan. Di sini daftar pustakanya saya kutip dari Aisyar Al-Yadi 2015 media pembelajaran atau untuk meningkatkan minat belajar melalui media video animasi Canva atau mata pelajaran ekonomi. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan dari outline proposal studi saya. Kurang dan lebihnya atau ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau yang tidak dengar, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.